Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistawati Mukambu, kelas C semester 4. Akan mempresentasikan materi tentang komunikasi keuangan. Di slide pertama ini ada laporan keuangan adalah salah satu sarana atau media komunikasi antara pihak perusahaan dengan halayaknya. Sebuah laporan keuangan, walaupun terdiri dari deretan angka-angka, sebenarnya merupakan sebuah cerita dan informasi mengenai apa yang telah dilakukan perusahaan selama periode waktu tertentu. Para investor kerap meminta penjelasan yang lebih lengkap selain laporan keuangan, yaitu berbicara langsung dengan juru bicara perusahaan yang mengenai masalah keuangan. Sayangnya masih banyak praktisi humas yang tidak memahami atau kurang memahami masalah keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan yang bersangkutan, yang terdiri dari yang pertama ada neraca, yang kedua laporan rugi laba. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah para pemilik perusahaan, manajer perusahaan yang bersangkutan, para kreditor, pengelola bank, para investor, dan pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta pihak-pihak lainnya juga. Tetapi yang terpenting bagi manajemen adalah bahwa laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Pertanggungjawaban pimpinan perusahaan itu dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Secara singkat, laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen untuk yang pertama bagian A, mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. Bagian B, untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi, serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, bagian C, untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserai wewenang dan tanggung jawab. Yang terakhir, bagian D, untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikut ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari akuntansi, yaitu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Dari definisi akuntansi tersebut, diketahui bahwa peringkasan dalam hal ini dimaksudkan adalah pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan yang dapat diartikan sebagai laporan keuangan. Menurut Mier, dalam bukunya Financial Statement Analysis, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah dua daftar yang tersusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau posisi keuangan dan daftar rugi laba. Selanjutnya, pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu.
Laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba, serta segala keterangan-keterangan yang dimulai dalam lampiran-lampirannya. Perusahaan besar memiliki banyak pemegang saham, maka di samping laporan keuangan finansial termasuk di atas, sering pula memberikan keterangan-keterangan seperti yang pertama, kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi. Yang kedua, usaha-usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, luasnya produksi. Yang keempat, kebijaksanaan perusahaan. Yang selanjutnya, penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, ada marketing dan advertising. Yang selanjutnya, ada rencana-rencana dalam belanja modal dan pembelanjaan di masa-masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kebijaksanaan mengenai dividen dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sifat laporan keuangan. Laporan keuangan dipersiapkan untuk dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan atau yang biasa disebut progress report secara periodik yang dilakukan pihak manajemen. Jadi, laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh. Dan sebagai suatu progress report, laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi. Antaranya, fakta yang pertama adalah fakta yang telah dicatat. Fakta yang telah dicatat berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, utang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Dengan sifat demikian itu, maka laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan saat ini, yaitu kondisi keuangan paling akhir, karena segala sesuatunya bersifat historis. Prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi berarti data yang dicatat itu berdasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Di samping itu, dalam akuntansi juga digunakan prinsip atau anggapan-anggapan yang melengkapi konvensi-konvensi atau kebiasaan yang digunakan. Antara lain, yang pertama bahwa perusahaan akan tetap berjalan sebagai suatu yang kontinuitas usaha. Yang kedua, daya beli dari uang dianggap tetap, stabil atau konstan, walaupun hal ini bertentangan dengan kenyataan umum. Akuntansi mencatat semua transaksi atau pariwisata keuangan dari jumlah uangnya dan tidak mengadakan perbedaan antara lain nilai-nilai dari berbagai tahun. Selanjutnya yang ketiga ada pendapat pribadi. Pendapat pribadi dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan, yang sudah menjadi standar praktik pembukuan, namun penggunaan dari konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung pada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Suatu hal yang penting yaitu bahwa baik prosedur, anggapan-anggapan, kebiasaan-kebiasaan, maupun pendapat pribadi yang telah digunakan haruslah dipertahankan secara terus-menerus atau secara konsisten dari tahun ke tahun. Selanjutnya, keterbatasan laporan keuangan. Dengan mengingat atau memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain 1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan intern report. Hal itu karena semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi, di mana dalam intern report terdapat atau terkandung pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan maupun manajemen yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga,
Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu di mana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar. Mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Yang terakhir, yang keempat, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang, misalnya reputasi dari presentasi perusahaan, adanya beberapa pesanan yang tidak dapat dipenuhi, atau adanya kontrak-kontrak pembelian maupun penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta integrasi manajernya, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntan Indonesia. Berikut prinsip-prinsip laporan akuntan Indonesia. Prinsip yang pertama yakni laporan keuangan ialah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat. Maka terdapat keterbatasan dalam kegunaannya. Misalnya untuk maksud-maksud investasi. Sebabnya adalah bahwa data-data yang disajikan oleh akuntan semata-mata hanya didasarkan atas cost dan bukan atas dasar nilainya. Dengan sifat demikian itu, maka laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan saat ini, yaitu kondisi keuangan paling akhir, karena segala sesuatunya bersifat historis. Prinsip yang kedua, yakni laporan keuangan itu bersifat umum dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap-tiap pemakai. Data-data yang disajikan dalam laporan keuangan itu berkaitan satu sama lain secara fundamental. Misalnya, posisi keuangan dengan perubahannya yang tercermin pada perhitungan rugi laba. Selanjutnya, prinsip yang ketiga. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, tidak dapat dilepaskan dari penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangannya. Namun demikian, hal-hal yang dinyatakan dalam laporan dapat diuji melalui bukti-bukti atau cara-cara perhitungan yang masuk akal. Prinsip yang keempat, laporan keuangan itu bersifat konservatif dalam sikapnya yang menghadapi ketidakpastian. Peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera diperhitungkan kerugiannya. Harta, kekayaan bersih, dan pendapatan bersih selalu dihitung dalam nilainya yang paling rendah. Prinsip yang kelima, laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis. Dalam hubungan ini, sering ketidakpatan istilah-istilah yang umum dipakai diberikan pengertian yang khusus. Di lain pihak, laporan keuangan itu mengikuti kelaziman-kelaziman dan perkembangan di dunia usaha. Prinsip yang keenam, bagi mereka yang tidak biasa atau tidak memahami akuntansi atau pembukuan, tentu akan menganggap bahwa laporan keuangan itu merupakan suatu daftar yang merupakan atau yang berdasarkan fakta-fakta yang memperlihatkan nilai dari perusahaan secara keseluruhan dengan pasti dan tepat sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Dengan sifat demikian itu, maka laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan saat ini, yaitu kondisi keuangan paling akhir, karena segala sesuatunya bersifat historis. Kita juga harus memperhatikan apakah laporan keuangan tersebut sudah diperiksa oleh akuntan umum atau belum. Suatu laporan keuangan yang sudah diperiksa atau diaudit oleh akuntan umum lebih penting, karena laporan tersebut telah dibandingkan atau dicocokkan dengan catatan-catatan akuntansinya oleh akuntan yang bebas terhadap manajemen perusahaan. Akuntan umum telah mengadakan penelitian dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim, akan memberikan pendapatnya akan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau neraca dan laporan rugi laba.
bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dan telah ditetapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firly Hipi. Nah, kita masuk kepada bagian bentuk laporan keuangan. Nah, jadi di bentuk laporan keuangan ini kita akan mempelajari tentang neraca, jenis-jenis aktiva, utang, dan modal, dan bentuk neraca. Oke, langsung saja kita masuk kepada basicnya. Oke, jadi ini adalah pengertian dari bentuk laporan keuangan. Jadi, seperti teman-teman lihat di sini, pada umumnya terdiri dari neraca dan juga laporan rugi dan laba. Dan langsung saja teman-teman kita masuk kepada neraca, bukan neraka jahanam ya teman-teman, neraca. Nah ini pengertian neraca, yaitu laporan sistematis tentang aktiva. Nanti aktiva saya akan jelaskan. Jadi di sini terdiri dari utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, tujuan dari neraca adalah menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Oke. Kita masuk kepada aktiva. Jadi apa sih itu aktiva? Jadi aktiva itu bisa disebut juga sebagai aset. Jadi aktiva itu tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan. Ingat ya teman-teman, pada simpelnya aktiva itu merupakan sebuah aset. Oke. Kita langsung masuk kepada jenis-jenis aktiva. Jadi aktiva itu ada dua jenis, yaitu aktiva yang lancar dan tidak lancar, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk. Aktiva lancar. Jadi apa sih itu aktiva lancar? Jadi aktiva lancar itu termasuk uang kas, aktiva lainnya dapat direka untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau digunakan dalam periode berikut. Paling lama 1 tahun lah, atau dalam perputaran kegiatan perusahaan-perusahaan yang normal. Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca dasarnya pada urutan likuiditasnya. Oke, jadi yang di samping kanan ini adalah contohnya yang disusun sesuai likuiditasnya. Oke, jadi ini ada contohnya kas atau uang tunai sampai peserta atau biaya yang dibayar di muka. Itu biasa disebut DP ya teman-teman. Oke, lanjut pada aktiva tidak lancar, aset tidak lancar. Oke, jadi apa sih itu aktiva tidak lancar? Jadi aktiva ini mempunyai umur kegunaan relatif permanen. Jadi yang ingat ya teman-teman, kalau aktiva lancar itu paling lama 1 tahun. Nah ini umurnya bisa permanen atau panjang lah. Jadi contohnya itu seperti investasi jangka panjang sampai aktiva lain-lain. Oke, ini teman-teman contohnya di kanan. Lanjut kepada bagian selanjutnya, kita masuk kepada utang. Jadi saya sudah percaya bahwa teman-teman mungkin sudah familiar dengan utang, namun ini adalah penjelasannya. Jadi utang itu adalah sebuah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Ya, teman-teman. Jadi utang itu terbagi dua, teman-teman. Jadi ada utang lancar dengan utang jangka panjang. Wah, bahaya sekali ya. Oke, lanjut. Apa sih itu utang lancar? Utang lancar itu teman-teman adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek ya teman-teman. Nah ini ada contohnya. Ada utang dagang yaitu jual beli, utang wesel yaitu janji tertulis, utang pajak, setoran negara, biaya yang masih harus dibayar, penghasilan yang diterima di muka juga itu termasuk utang lancar teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk kepada jangka panjang. Jadi jangka panjang itu teman-teman bisa membandingkan ya utang jangka panjang dengan jangka pendek atau lancar. Ini penjelasannya. Dan ini adalah contohnya teman-teman, ada utang obligasi, hipotek yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu, pinjaman jangka panjang dan lain. Itulah contoh-contohnya teman-teman. Oke, kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu modal dan bentuk neraca. Oke, dan saya sudah yakin bahwa teman-teman sudah familiar dengan modal.
Dan ini adalah definisinya, teman-teman. Oke, dan kita masuk kepada bentuk neraca. Jadi ini adalah bentuk neraca, nanti saya akan terapkan ilustrasinya atau contohnya. Jadi yang akan muncul itu adalah bentuk skontro dan bentuk vertikal. Nah, ini bentuk skontro itu bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan, dan vertikal itu bagian ketiga menunjukkan hasil peroleh di luar operasi pokok perusahaan, bagian apa menunjukkan laba atau rugi. Oke. Nanti teman-teman lihat di ilustrasinya. Oke. Di kanan ini teman-teman bisa lihat sendiri, mohon diperhatikan bahwa yang di kiri ini merupakan skontro dan yang di kanan ini merupakan neraca berbentuk vertikal. Oke teman-teman, bisa diperhatikannya teman-teman memiliki perbedaan. Dari segi bentuknya saja sudah berbeda, dan terlihat bahwa bentuk vertikal lebih banyak daripada skontro. Dan oke teman-teman, lanjut kepada bagian terakhir, yaitu hubungan neraca dengan laporan rugi dan laba. Oke, mari kita lihat. Jadi ini teman-teman, jadi keduanya itu memiliki saling ketergantungan teman. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa neraca itu lebih penting daripada laporan rugi laba, atau bahkan sebaliknya. Jadi teman-teman, mohon diingat bahwa neraca dan laporan rugi laba itu saling bergantung. Oke ya teman-teman, langsung saja kepada ilustrasinya tentang laporan rugi laba. Jadi ada dua ilustrasi, yaitu single step dan juga multiple step. Terlihat multiple step lebih banyak ya teman-teman, itulah perbedaannya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk materi saya. Lanjut kepada materi selanjutnya, dan semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, sesungguhnya kelebihan itu hanya dimiliki, kesempurnaan dan kelebihan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi selanjutnya itu tentang akuntansi keuangan. Praktisi humas organisasi bisnis pada umumnya dan investor relation pada khususnya sebaliknya memahami proses akuntansi keuangan dalam suatu perusahaan. Pemahaman terhadap proses akuntansi keuangan akan mempermudah pelaksanaan tugas mereka ketika harus berkomunikasi dengan halayak, khususnya kalangan masyarakat pada pasar modal dan investor. Hasil akhir dari akuntansi keuangan adalah tersusunnya laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi laba. Tujuan akuntansi adalah mengembangkan catatan sehingga dapat mengidentifikasikan transaksi-transaksi yang bersifat keuangan komersial dari setiap kegiatan dan menunjukkan informasi tentang perusahaan atau organisasi kepada pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan untuk menyempurnakan pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan membutuhkan data selengkap mungkin sebelum mengambil suatu keputusan. Keputusan semudah apapun akan menjadi sulit dilakukan jika tidak ditunjang data yang lengkap. Salah satunya adalah data akuntansi, prasyarat pokok untuk pembuatan keputusan-keputusan yang efektif di bidang keuangan. Pencatatan dalam akuntansi dilakukan melalui rekening-rekening yang terlibat dalam pencatatan suatu transaksi. Sekurang-kurangnya ada dua. Satu untuk mencatat di sebelah debit, satu untuk mencatat di sebelah kredit. Bila rekening yang terlibat lebih dari satu rekening yang di debit atau kredit, maka yang penting adalah bahwa jumlah pendebitan dan pengkreditan dari rekening-rekening tersebut itu sama. Selanjutnya, ini adalah merupakan contoh transaksi pada perusahaan yang baru berdiri dalam nilai jutaan rupiah. Yang pertama itu para pendiri perusahaan ABC mengeluarkan modal yang dicatat sebagai saham. Terdiri dari saham biasa 4.000
dan saham referen 1000. Transaksi ini dimasukkan dalam rekening sebagai berikut. Jadi ini contohnya teman-teman. Selanjutnya, untuk memulai usahanya, perusahaan membeli mesin 2.600, gedung 1.200, tanah 500. Untuk membeli aktiva itu semua perusahaan berutang hipotek sebesar 1.000 dan utang wesel jangka panjang di bank sebesar 1.300. Dalam rekening akan terlihat sebagai berikut. Jadi ini contohnya lagi. Selanjutnya, transaksi berikutnya. Perusahaan membayar asuransi gedung dan mesin selama 3 tahun sebesar 200 dan membayar lisensi membuat produk sebesar 1.200. Yang keempat, transaksi berikutnya perusahaan membeli bahan baku 800 dibayar dengan utang bank 300, sedang sisanya dikredit sebesar 500. Yang terakhir, pada akhir tahun perusahaan menetapkan bahwa persediaan kas minimum harus dijaga sebesar 100, sisanya sebesar 2.300 dibelikan surat-surat jangka pendek. Nah, dengan melihat seluruh transaksi tersebut, maka dapat disusun neraca sebagai berikut. Aktiva terdiri dari kas, surat berharga, persediaan, asuransi, mesin, gedung, tanah, lisensi. Yang dimana total aktivanya sebesar 8.100. Pasifa terdiri dari utang dagang, utang bank, utang wesel, utang hipotek. Dan modal terdiri dari 2, saham preferen dan saham biasa, yang dimana total pasifanya sebesar 8.100. Ya, jadi itulah materi singkat terkait akuntansi keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nati Arsat. Langsung saja, keuangan. Analisis keuangan adalah proses penentuan ciri-ciri keuangan dan operasi suatu perusahaan yang diperoleh dari data akuntansi dan laporan-laporan keuangan lainnya. Salah satu alat utama yang sering digunakan dalam melakukan analisis keuangan adalah melalui rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi keuangan dan prestasi keuangan. Dari sini dapat kita ketahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan serta masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil analisis ini adalah yang pertama, kredit jangka pendek, yang kedua, kredit jangka panjang, yang ketiga, pemegang saham, dan yang terakhir, pengelola. Rasio keuangan sebagai hasil dari analisis keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdiri atas, yang pertama, neraca, yakni laporan keuangan yang menggambarkan harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya akhir tahun. Yang kedua, rugi laba, yakni laporan keuangan yang menggambarkan besarnya pendapatan, biaya, pajak, dan laba perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Rasio keuangan merupakan pembandingan dari pos-pos atau elemen laporan keuangan yang dalam hal ini adalah neraca dan laporan rugi laba. Rasio keuangan sebagai hasil dari analisis keuangan selanjutnya dibandingkan dengan yang pertama, rasio-rasio dari periode-periode yang berbeda. Yang kedua, hasil analisis rasio suatu perusahaan akan lebih berarti lagi jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri. Secara garis besar, rasio keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis rasio yang masing-masing mempunyai tujuan dan kegunaan yang berbeda, yaitu yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio Lavengers, yang ketiga, rasio profitabilitas, yang keempat rasio penilaian,
dan yang terakhir rasio aktivitas. Sekian pemaparan materi dari saya.